dalam kondisi yang sama bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat sekaligus juga mencegah pelakunya berbuat maksiat. Seorang yang puasa umumnya bukan hanya menunaikan ibadah fardu yang terjaga, sunnah ingin dia kerjakan. Salat sunnah dia tingkatkan. Bacaan Al-Quran dia tingkatkan. Sedekah dia tingkatkan. Dan inti pada puasa, ini yang paling penting adalah ibadah ini memiliki kesan yang istimewa karena mampu dengan menunaikannya secara benar dapat mengendalikan nafsu syahwat manusia sehingga berpotensi ia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan terlarang di kemudian hari. Seseorang yang menunaikan puasa tentu tidak akan ia mengorbankan puasanya dengan berdusta. Tentu tidak akan terdorong dirinya untuk mencela. Akan menahan tangannya untuk mencuri. Akan menahan sikapnya untuk mengerjakan selalu perbuatan-perbuatan yang mulia saja. Itulah siyam. Itulah fadilah menunaikan ibadah puasa. Dan dengan inilah kemudian para ulama seringkali memberikan highlight, garis bawah, bahwa dengan menunaikan ibadah puasa itu kita mampu mengendalikan diri. Inti puasa pengendalian diri. Inti puasa pengendalian nafsu. Seseorang yang mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan mampu mencegah dirinya berbuat maksiat. Itulah sebabnya nafsu ketika disebut dengan fujur di antara namanya, lawannya adalah takwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tujuan puasa mengendalikan nafsu, meningkatkan takwa. Itulah sebabnya ketika 30 hari atau 1 bulan kurang lebih kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, tujuan terbesarnya adalah meningkatkan takwa, mengendalikan nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan menunaikan puasa itu diharapkan takwanya meningkat. Bila takwa sudah meningkat, otomatis nafsunya ditekan. Bila takwa meningkat, taatnya naik. Maka maksiatnya ditekan. Maksiat itu cenderung mendorong pelakunya untuk berbuat sesuatu yang terlarang. Perbuatan yang terlarang dalam syariat disebut dengan muharram. Mencuri terlarang, maka mencuri itu muharram. Minum khamar, miras santika itu muharram. Korupsi itu muharram. Berdusta itu muharram. Hukum yang melekatkan pada setiap perbuatan yang dilarang, hukumnya disebut dengan haram namanya. Mencuri itu muharram. Hukumnya haram. Korupsi itu muharram. Hukumnya haram. Bila kita ingin berlatih meninggalkan segala yang dilarang itu dan memulai pada waktunya kita untuk mempraktekkan itu, di waktu ini saya ingin meninggalkan segala yang dilarang. Maka rumusnya di antaranya dalam bahasa Arab, tambahkan al pada nama kalimatnya. Sesuatu yang dilarang muharram, tambahkan al disebut dengan al-muharram. Maka bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah dinamakan dengan Al-Muharram bukan sekedar ingin mengabadikan nama itu yang memang sudah ada semenjak di zaman jahiliyah dan jadi konsensus kesepakatan bahwa bila tiba waktu itu bulan Al-Muharram itu maka setiap masyarakat berlatih, setiap masyarakat mencoba meninggalkan segala yang dilarang, disepakati oleh masyarakat pada masa itu. Anda bayangkan zaman jahiliyah saja, kalau sudah masuk Al-Muharram, sudah viral dari masa-masa sebelumnya. Jangan bertengkar, jangan saling membunuh, jangan saling menyakiti. Itu ada konsensus. Maka Islam datang mengukuhkan itu, sekaligus memberikan satu sinyal isyarat bahwa tidak ada perbedaan syariat zaman-zaman Nabi sebelumnya yang ditutup disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itulah sebabnya ketika satu di antara bulan Hurum disinggung dalam Al-Quran, di surah ke-9 At-Taubah, di ayat ke-36, ketika Allah mengatakan, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda, minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh Allah menegaskan jumlah bilangan bulan yang Allah telah tetapkan sejak mencipta langit dan bumi itu, yang mengiringi perjalanan waktu kita setahun ada 12 bulan. Dari 12 itu ada 4 bulan yang terhormat, bulan Hurum. Bulan kita menjaga diri, menjaga kehormatan, mengevaluasi, meninggalkan maksiat. Itulah ketentuan agama yang benar. Maka bila telah tiba di 1 bulan itu, maka jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Jangan menzalimi diri. Lisan itu fungsinya bicara yang baik. Ketika lisan digunakan pada yang tidak baik, itu zalim namanya. 4 bulan ini 3 berurutan kata Nabi. Thalatha mutawaliyah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Lalu yang keempat bulan Rajab, bulan yang ke-7 itu yang kita ketahui. Hadirin, bila kita rangkai seluruh uraian ini, ternyata Al-Muharram bukan menjadi penanda awal pergantian satu waktu dalam penanggalan Islam. Tapi Al-Muharram juga komitmen kita untuk memulai hari baru, tahun baru, waktu yang baru, dengan keadaan yang baru yang lebih baik. Bagaimana cara menjadi baik itu? Berhijrah. Apa esensi hijrah itu? Maka dalam hadis riwayat Al-Bukhari diisyaratkan oleh Nabi SAW, esensi hijrah itu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang haram-haram. Maka kalendernya Hijriyah, bulannya Al-Muharram, perbuatannya koreksi diri kita, evaluasi diri kita untuk mencoba meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada cara yang terbaik untuk bisa mengoptimalkan itu dan pesan-pesan yang istimewa tadi, kecuali salah satu amalan efektifnya dengan menunaikan ibadah puasa. Karena saat puasalah kita bisa mengoreksi diri dengan baik. Kita bisa mencoba berlatih meninggalkan segala yang dilarang. Kita bisa memaksimalkan ibadah yang menunjukkan ketaatan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Nabi SAW ketika ditanya oleh segelintir sahabat, puasa apa yang istimewa, yang utama setelah Ramadan, maka Nabi tidak ragu mengatakan puasa yang ditunaikan di bulan Allah Al-Muharram. Dilekatkan dengan nama Allah untuk menunjukkan keistimewaan bulan Al-Muharram ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apakah utuh puasanya di bulan Al-Muharram ini? Apakah sebagian saja? Para ulama ada yang mengatakan karena Nabi menyebutkan bulan Al-Muharram, maka ada yang menghukumi silahkan sebanyak-banyaknya tunaikan di bulan Al-Muharram itu. Ada yang membatasi dengan memberikan keutamaan tanggal 1 sampai 10. Ada yang tidak membatasi, bahkan menambahkan keutamaan kalau yang biasa Senin dan Kamis, Ayyamul Bid ditunaikan di bulan ini maka meningkat keutamaannya. Ada juga di antara penanggalan ini satu tanggal yang istimewa disepakati oleh ulama tanpa perbedaan dan riwayatnya tersambung pada sosok mulia, lingkup A1 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ibunda kita semua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang hadis ini direkomendasikan oleh para ulama dan terdokumentasikan dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 4504. Demikian Imam Muslim mengutip pula hadis ini di nomor hadis 1125. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam informasinya dinukilkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan radhiyallahu taala anha au kama qalat,
kala Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka orang-orang Yahudi pada masa itu sedang menunaikan puasa di hari ke-10 di bulan Al-Muharram, dikenal dengan Ashura. Maka ketika ditanya mengapa mereka puasa, mereka menjawab, inilah hari Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun binasa, Musanya sentosa. Maka untuk menunjukkan bukti syukurnya, ditunaikanlah puasa sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus. Boleh diantara nikmat syukur itu kita tingkatkan dan kita syukuri dengan menunaikan ibadah seperti puasa. Nabi muncul hari lahirnya, beliau puasa. Itulah yang menjadi puasa sunnah di hari Senin. Jadi kalau kita merasakan satu nikmat, boleh kita syukuri dengan meningkatkan ibadah, salah satunya puasa. Hadirin sekalian, maka Nabi berkomentar, saya lebih berhak dibandingkan dengan Musa. Maka beliau kemudian menunaikan puasa, meminta umatnya juga menunaikan puasa, sebagai penghormatan pada peristiwa itu. Dan ketika tiba Ramadan, Nabi memerintahkan umatnya memilih, mau tunaikan silahkan, mau tidak juga tidak mengapa. Hadirin, ternyata penelusuran terhadap riwayat bukan hanya peristiwa Musa yang terbebas saja. Nabi Adam alaihi salam turun ke bumi dan diterima taubatnya oleh Allah setelah menyampaikan kalimat indah yang diterima dari Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang diabadikan di Al-A'raf itu. Ternyata terjadinya 10 Al-Muharram. Nabi Nuh alaihissalam ketika kapalnya itu yang telah dihantam oleh badai, kemudian muncul banjir dan beliau selamat dengan pengikutnya, keselamatannya terjadi di bulan Al-Muharram di tanggal ke-10. Dan peristiwa-peristiwa besar lain banyak mengiringi, menunjukkan perubahan, menunjukkan evaluasi, menunjukkan muhasabah, yang inti seluruhnya ini terdapat dalam puasa. Jadi wajar ketika tanggal 10 Al-Muharram ada puasa sunnah dan memberikan manfaat menggugurkan dosa yang pernah dilakukan, maka bagaimana cara menjalaninya? Bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita mengoreksi diri kita seperti Nabi Adam mengoreksi dirinya, kakek moyang kita. Ada istighfar yang kita bisa sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang dicontohkan memulai jalan baru untuk meninggalkan maksiat. Umat Nabi Nuh banyak maksiat, muncul banyak cobaan, muncul banyak masalah. Maka tolong dicek. Kalau dalam kehidupan banyak masalah yang tidak tuntas, tidak selesai, coba dicek. Kalau tandanya bukan ujian rasa cinta seperti Allah menguji para nabi, para rasul, boleh jadi ada maksiat yang pernah dikerjakan. Koreksi. Atau kita tunjukkan bukti syukur pada Allah. Selama ini jarang kita syukuri nikmat. Banyak meminta sesuatu yang tidak ada, yang ada lupa disyukuri. Maka ambil pada kisah Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, syukuri. Maka niatkan hari ke-10 itu kita menunaikan puasa untuk mensyukuri nikmat Allah yang didapatkan sampai detik itu. Yang kedua, kita komitmen mengoreksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang selanjutnya, kita menatap masa depan dengan menyiapkan agenda-agenda baru yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hamba sudah berusaha sholat semaksimal sampai hidup saat ini. Hamba ingin menaati-Mu ya Allah. Berikan kesempatan untuk bisa berzakat selama hidup. Hamba tidak minta banyak ya Allah. Hamba ingin surga Firdaus, setidaknya berikan kesempatan 25 juta aja bisa zakat. 25 juta aja bisa zakat. Zakat 25 juta. Tapi kan Allah kasihnya 1 miliar. 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta kan? Jadi ketika Anda minta 25 juta untuk zakat, Allah kasih 975 juta lebihnya. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau Anda niatkan yang bisnis, yang kerja untuk menaati Allah, untuk ibadah, mengikuti pedoman Rasulullah, dunia ikut. Nanti lebihnya tinggal dibagi untuk keluarga yang dekat, keluarga menengah, keluarga jauh. Disinilah muncul skema infak namanya. Diatur kebutuhan Anda berapa, lebihnya itu untuk beramal. Makanya kita pandai-pandai melihat Allah titipkan apa kepada kita, cuma 4 pilihannya.
Satu ilmu, kedua harta, ketiga kedudukan, keempat tenaga. Dan keempat-empat ini contohnya sudah ada pada kepribadian para sahabat ketika belajar dengan Nabi. Dan Nabi mengakumulasi semuanya. Jadi ketika Anda dititipkan pengetahuan, ilmu, mau jadi apapun, maaf, ustadz, dosen, macam-macam, nah pertanggungjawaban pertamanya itu pertanyaannya bukan seberapa besar gelar Anda, berapa banyak ilmu itu yang telah mengenalkan Anda dengan Allah. Kan jelas, itu setiap bangun loh standar. Jadi kalau kita bangun tidur, itu langsung ditanya ya pada diri kita melalui hadis Nabi. Sampai bangun itu sudah seberapa dekat dengan Allah? Ingat Allah enggak? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Silakan dicek. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu kata beliau kalau Nabi bangun dari tidurnya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha bin naumihi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidur duduk dulu. Enggak langsung, jangan langsung beraktivitas, duduk supaya tenang. Wa masaha bi yadihi min athari naumi. Kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dengan tangan yang bersih ya. Karena nanti ada hadis lain, kalau menduga tangannya kotor, cuci dulu. Karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Setelah sadar, baru baca. Apa yang dibaca? Sebelum doa itu, ada bacaan dulu. Wa qara'a khawatim surah Ali Imran. Dan membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Surah itu kurikulum hidup yang menyadarkan. Jangan sampai bangun dan beraktivitas Anda tidak kenal Allah. Apapun profesinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina. Jadi Anda mau tugas jadi udara, darat, lautan, bekerja apapun, kalau Anda mengaku muslim, ingat Allah. Itu poinnya. Yang menjabat silahkan. Bapak di wali kota, ada di RW, di RT, Anda nggak akan ditanya berapa banyak yang telah dikumpulkan dari pangkat dan jabatan. Pertanyaan pertamanya, berapa amanah Allah yang telah engkau berhasil selesaikan? Kenal Allah nggak? Harta juga begitu. Jadi ketika Allah titipkan, menatanya begini, menatanya. Bukan semuanya itu harus dibelanjakan. Nih, yang untuk ibadah akhiratnya. Untuk keluarga berapa? Setelah itu sebagian infak awal 5 golongan Al-Baqarah 215. Setelah itu lebihnya baru keluar. Anda dapat sebulan 100 juta, hitung setelah keluar zakat. Ini yang di rumah berapa kebutuhannya? Misal 30 juta. Lalu dari 5 golongan yang 215 ayat 215 di Al-Baqarah, ada orang tua di situ. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin, kerabat dekat, paman, bibi, ya adik, kakak dan sebagainya, keponakan, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, yang kesulitan di perjalanan. Porsinya berapa? Setelah itu baru keluar yang jauh. Jadi siapa untuk keluarga, tabungannya bagaimana, selebihnya itu untuk ibadah. Inilah Firdaus. Dan kalau dikumpulkan terus pun tanpa arah itu percuma, karena saat meninggal dibalutnya cuma pakai kain kafan dan silahkan cek, tidak ada kantongnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Jadi polanya seperti ini. Kalau ini sudah paham dan menjaga kehormatan, walladzina hum li furujihim hafidun. Ini aja sifatnya. Ada 5 sifat, silahkan nanti cek ayatnya. 5 ini turunkan, ikuti selama hidup. Dan jadi apapun. Dan sahabat itu nggak keluar dari yang 4 yang tadi kita pilih. Silahkan. Dari sekarang tetapkan, mau berjuangnya lewat harta seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, mau dengan ilmu seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum jami'an, mau dengan kedudukan seperti Amr bin As, silahkan radhiyallahu taala anhu, atau mau dengan tenaga saja seperti Bilal bin Rabah. Kalau sudah paham, hidupnya enak. Bilal itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi komen, begitu selesai kata Nabi, aku mendengar suara terumpah Bilal itu di surga. Bilal langsung menyimpulkan, azan aja saya udah ke surga, apain saya capek kayak Utsman gitu. Karena jelas orientasi hidupnya, sehat juga, makan juga, cukup, dan tidak akan iri dengan ilmunya Ali, tidak akan iri dengan kayanya Utsman, dan gak akan flexing.
Itu Bilal biasa saja. Bilal itu sepeninggal Nabi itu dicari oleh orang-orang untuk diangkat jadi hakim agung dengan gaji yang sangat tinggi, tapi Bilal menolak untuk mempertahankan kalimat Nabi yang telah beliau pegang gitu, karena orientasinya jelas. Saya tanya antum ya, antum pilih mana? Subuh di Masjid Ar-Raya atau diajak olahraga dikasih hadiah 10 juta? Subuh di Masjid Ar-Raya atau olahraga dikasih hadiah 10 juta? Maaf, pilihan cuma 2, nggak ada yang ketiga. Itu memang nggak mudah. Tapi kalau kita paham orientasi hidup, bukankah 2 rakaat sunnahnya saja sudah lebih daripada dunia dan seisinya? Itu kalau punya orientasi. Kalau nggak jelas, nggak punya pedoman, susah memilihnya. Itu yang menyebabkan ada orang cuma menjadi penjaga toko kok bisa meninggalkan Jumat, bisa nggak sholat, apa yang mau dicari, dan meninggal juga. Itu yang menyebabkan kita mesti jelas orientasi. Nah, oleh karena itu orang Islam itu kalau disebut muslim, dia dari bangun tidur, baru bangun tidur itu dia sudah punya rencana. Nih saya petakan dengan cepat ya. Kita bangun tidur baca doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Baik, hadisnya riwayat Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah. Di Al-Bukhari kita temukan. Fokus. Tapi tidak semua yang baca itu paham maksudnya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih. Segenap ucapan syukur hamba ucapkan syukur kepadamu yang telah memberi kesempatan hidup sampai detik ini, dan diberikan kesempatan hidup ba'dama amatana, setelah tadi diwafatkan sementara. Tapi kalau bahasa bebasnya begini, kalau kita ngaji tahu isinya, itu bahasanya begini: ya Allah, bila pun ajal hamba tiba saat tidur tadi, bisa engkau langsung wafatkan, tapi engkau memberikan kesempatan hamba hidup kembali sampai ajal tiba. Wa ilaihin nusyur, maka hamba berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup sekarang. Hamba akan cari bekal untuk pulang menghadap kepadamu. Itu kalimatnya. Karena itulah ketika bangun dipanggillah oleh Allah. Dalam sholat pertama kita menghadap. Kenapa menghadap? Kita minta bimbingan taufik dari Allah supaya nggak salah langkah. Maka disebutlah kemudian sholatnya dengan subuh. Sifatnya disebut dengan fajar. Apa itu subuh? Dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang siap dengan rencana. Wasubhi idza tanaffas, Quran surah At-Takwir ayat ke-18. Wasubhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh kalau sudah tiba, kita mesti punya rencana yang jelas berdasarkan nafas yang kita lalui. Makanya matahari pun mulai memancar, tumbuhan mengeluarkan oksigen, semua manfaat. Orang Arab kalau ditanya kaifa asbahtum, maksudnya apa kabar anda hari ini dan punya rencana apa. Jadi jangan sampai ada orang Islam bangun dari tidur, dia gak jelas jam 7 apa yang mau dia lakukan, jam 8 apa yang mau dia kerjakan, jam 9 akan ada di mana, zuhur anda mau sholat di mana, berapa ayat yang sekarang akan dibaca hari ini, berapa infak yang mau dikeluarkan hari ini. Katanya pengen firdaus, baca Quran aja nggak sempat. Apa yang mau disiapkan? Nah, itu yang mesti dilakukan. Sehingga sholat yang kedua disebut dengan zuhur. Zuhur itu izhar, terang, jelas. Udah jelas belum hasilnya dari subuh sampai siang ini dengan rencana tadi? Kalau belum jelas, hati-hati, nanti rugi. Muncul waktu asar, asar kan identik dengan kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr. Kalau nggak disiapkan dengan rencana amal soleh, nggak sabar menjalaninya, bisa rugi. Karena tahu-tahu maghrib aja. Dan isya, ada isya, ada asya. Asya itu sibuk beraktivitas. Kalau jatuh jadi kasrah, selesai aktivitas dan selesai tertidur. Kita tidak tahu apakah malam itu yang mengantarkan kita pada gerbang kehidupan akhirat. Nah, ini setiap hari itu tertata. Nanti dari situ dibuat kepakanan. Makanya tawaf 7 kali. Ini bukan utak-atik, ini nyambung semua nasabnya dan terkorelasi. Setelah itu bulanan. Makanya kita itu ada bimbingan harian, bimbingan pekanan dalam Jumat, bimbingan dalam bulanan, sampai tahunan, puncaknya haji, bertemu semua untuk saling mengenal. Nanti setiap ganti tahun itu kita evaluasi. Apa selama ini yang menghambat kita kurang dekat dengan Allah? Mau sholat itu susah, mau baca Quran sulit, mau infak keluar, harta udah dikasih banyak, ke infak juga.
Sederhana. Mungkin ada yang haram yang masuk dalam tubuh kita, ada yang haram yang masuk dalam tubuh seseorang, ya, atau ada perilaku maksiat yang harus ditinggalkan. Itulah yang menjadikan seorang muslim mesti meninggalkan itu, meninggalkan sesuatu yang dilarang kepada yang baik, disebut dengan hijrah namanya.